Berikut adalah sawah yang diuji. Terlihat di sini telah ada 3 sensor yang disebar, dan masing-masing sensor yang sebar ada memiliki power up-nya masing-masing. Saya juga menggunakan pengukur sendiri untuk memastikan bahwa sensor yang saya gunakan mendapatkan value yang benar. Setelah saya jalankan, telah dikoneksikan dengan baterai. Sekarang kita lihat di base stationnya. Base station terhubung dengan power bank, dan kita akan mulai demo aplikasinya. Baik, setelah node disebar seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, admin akan menjalankan aplikasi admin terlebih dahulu dengan cara melakukan run module. Pada aplikasi admin ini terdapat 4 fitur: cek status node, mulai sensing, stop sensing, dan matikan aplikasi base station. Kita akan mencoba nomor instruksi 1, artinya cek status node. Cek status node itu adalah mengecek apakah status node aktif atau online pada node yang disebar di area sawah. Jika dia online, dia akan membalas respon dari perintah. Ketika saya ketik 1 dan enter, base station akan mengirim perintah ke seluruh node yang tersebar yang berada dalam jaringan untuk mengirimkan status nodenya masing-masing. Di sini terlihat bahwa node 2 telah membalas dan node 1 telah membalas. Yang node yang disebar ada 3, kita menunggu node 3. Kadang-kadang memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan balasan, sehingga untuk waktu tunggu respon kita menunggu biasanya 25 detik, lalu aplikasi kembali ke main menu seperti ini. Yang kedua adalah mulai sensing. Saya akan besarkan saja. Mulai sensing. Nah, ini artinya aplikasi dari admin telah melakukan pengambilan data. Artinya ketika saya ketik 2 dan enter, base station mengirimkan perintah kepada seluruh node yang tersebar, seperti yang dilakukan saat perintah nomor 1, melakukan perintah untuk melakukan sensing dan mengirimkan hasil sensing tersebut ke base station. Dan ini yang dikirimkan. Ini nama nodenya, ini kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu udara, pH tanahnya, status node, status sensing, dan waktu sensingnya. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa seluruh node telah mengirimkan hasil sensingnya ke base station. Dan proses ini akan terus-menerus dilakukan sampai akhirnya dimatikan dari base station. Kita akan melihat beberapa waktu dulu. Oke. Artinya data telah diterima dengan baik oleh base station. Nah, untuk menghentikan proses sensing ini, admin harus melakukan interrupt melalui keyboard. Padahal di sini kan ada stop sensing, tapi fungsinya itu beda lagi. Saya akan jelaskan setelah saya melakukan interrupt dengan cara menekan Ctrl C. Nah, kalau setelah interrupt gini, tidak akan kembali lagi ke main menu, admin harus melakukan run lagi. Nah, lalu kalau begitu fungsional stop sensing di sini apa? Fungsional stop sensing di sini adalah karena Arduino ketika dipasang baterai atau daya langsung melakukan sensing secara otomatis, dan dia menunggu perintah dari base station untuk mengirimkan. Jadi untuk menghemat daya kita mesti melakukan stop sensing. Nah, jadi apa setelah dilakukan ini? Arduino tetap dalam keadaan online, namun codingannya berada dalam loop delay. Nah, itu adalah codingan yang dibuat agar proses sensing tidak dilakukan. Artinya sensor sensing tidak melakukan sensing, tapi terdapat loop delay. Artinya hanya melakukan delay 5 detik, delay 5 detik, delay 5 detik selama base station tidak mengirimkan perintah lanjutan seperti mulai sensing kembali atau cek status atau perintah lainnya. Nanti di base station akan menampilkan status dihentikan. Artinya saat ini node itu aktif tapi tidak melakukan sensing. Nah, saya bisa melakukan sensing kembali dengan cara mulai sensing lagi. Artinya dia mengirim lagi perintahnya, langsung keluar dari loop, break, terus lakuin sensing kembali. Nah, yang terakhir adalah keluar dari matikan aplikasi base station dengan menekan 4.
Nah, artinya apa? Di sini itu artinya dia ngelakuin stop sensing untuk seluruh Arduino. Jadi Arduino tadi itu di stop proses sensingnya. Lalu aplikasi akan memberikan dialog seperti ini, apakah akan dieksekusi berhenti atau tidak. Jika iya, saya pencet OK, lalu tutup. Adapun kalau misalnya saya salah input, nah, misalnya saya input 5, maka pilihan eksekusi salah dan restart akan menunjukkan dialog untuk melakukan restart aplikasi. Seperti itu. Ini untuk yang aplikasi dari admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari pengguna, di mana pengguna itu akan ditampilkan pada halaman utamanya seperti ini. Ya, ini halaman utamanya. Pengguna dapat langsung pindah atau melihat proses sensing secara real time dengan cara menekan tombol sensing di sini, atau bisa klik tombol Let's Get Started. Nah, ini adalah data yang didapatkan secara real time. Oke. Nah, kita akan melihat perubahannya. Menunggu perubahan berdasarkan dari hasil sensing yang diterima. Proses refresh dilakukan 6 detik sekali. Tapi proses pengiriman data dari node ke komputer kadang membutuhkan waktu. Nah, ini data yang baru saja di-update ya, 3645, 3646, 3657. Ini akan terus diupdate secara berkala setelah sensor yang disebar mengirim data ke sini, ke base station. Nah, lalu apa itu yang kuning ini, arti indikasi kuning ini? Artinya adalah nilai pH-nya, atau misalnya yang kuning pH ini artinya tidak mencapai ideal. Sedangkan nilai ideal itu adalah 7. Di sini terlihat bahwa keasamannya masih belum menyentuh 7, masih di 2, 4, dan 5. Kelembabannya juga belum ideal, yang biasanya 40-60%, di sini terlalu lembab, terlalu banyak air, 72%, 78, dan 77. Suhu tanahnya sudah ideal. Suhu udaranya untuk yang node 3 dan node 2 sama, 29. Mengapa untuk yang node 1 berbeda 33? Karena node 1 ternyata itu langsung di tengah. Artinya dia tidak tertutup sama pohon. Dia itu langsung terkena terik matahari sehingga panasnya lebih tinggi. Begitu. Namun tetap suhu udaranya tetap 33-nya tetap kurang ideal. Dan tadi terlihat ya perubahannya di sini dari waktu sensingnya yang akan diupdate secara berkala. Artinya data ini masuk dan ini dilakukan secara real time. Dan bisa dibuktikan dari localhost. Ini seperti ini. Ya, 6 jadi 123827 untuk kode 2. 37 untuk node 2. Nah, ini. Berarti datanya ini didatakan secara real time dan sesuai dengan yang dikirimkan oleh base station. Oke. Berikutnya adalah cek status. Apa itu cek status? Artinya kita melihat status mana saja yang online dan tidak online. Mengapa node 4 offline? Karena memang ini tidak ada perangkatnya. Tapi kita bisa lihat node 1 online sensing, node 2 online sensing, node 3 online sensing. Dan base station juga online. Nah, di sini juga saya akan bisa menunjukkan nanti fitur bahwa stop sensing yang dilakukan oleh base station, yang fitur aplikasi admin, itu benar-benar bekerja sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang diinginkan di akhir dari demo pengguna dulu. Artinya nanti akan saya tunjukkan bahwa stop sensing dan mulai sensing berhasil. Print sensing. Nah, apa itu halaman print sensing? Halaman print sensing adalah halaman yang digunakan untuk menunjukkan seluruh riwayat sensing yang pernah dilakukan oleh pengguna. Misalnya yang tadi, yang di sensing, kan itu melakukan secara real time ya. Artinya kan itu bakal datanya itu akan dikirimkan terus-menerus ke localhost. Akan tersimpan di localhost. Nah, data-data yang dirawat tersebut akan diberikan di sini. Jadi fungsinya apa? Agar pengguna dapat mengetahui perubahan terhadap sesuatu. Misalnya setelah dikasih air, kelembaban tanahnya berapa, dan hal-hal lainnya. Ini yang terbaru, jadi yang ini nggak refresh, kita harus refresh secara manual untuk mendapatkan data yang terbarunya. Nah, ini data terbarunya. Dan seluruh data ini bisa kita print. Jadi kalau misalnya
pengguna ingin melakukan print terhadap data yang telah dilakukan riwayat sensing, riwayat pengamatan, bisa di-print di sini. Nah, pengguna juga dapat melihat pengamatan berdasarkan waktu tertentu. Misalnya saya mau melihat ini kan yang hari ini, ya kan? Nah, misalnya saya mau lihat yang kemarin sampai hari ini, atau yang kemarin saja. Oke, nggak ada yang kemarin ya. Berarti yang hari misalnya tanggal 1 sampai tanggal ini. Oke, yang berarti kemarin itu nggak ada melakukan, saya tidak melakukan apa-apa. Ini tanggal 3, dimulai dari tanggal 3 sampai saat ini. Tapi ini dibatasi oleh limit tanggal 3. Ini bisa kita perbarui dengan cara membatasi limit. Kenapa saya batasi? Karena takutnya nanti kalau misalnya di sini saya memiliki 700 data hasil pengamatan, kalau misalnya saya tampilkan semua, misalnya saya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ternyata itu 600, artinya ini bakal 600 data yang keluar sheet-nya gitu. Jadi sedangkan pengamatan itu biasanya membutuhkan waktu mungkin sejam, tapi kita bisa mendapatkan data dari tanggal 3 sampai tanggal berikutnya. Misalnya saya mau tanggal 4, tanggal 5, kita bisa lihat di sini. Seperti yang tadi ditunjukkan. Nah, tanggal 4 apakah saya melakukan pengamatan, tanggal 5 sampai hari ini apakah saya melakukan pengamatan. Ya, tanggal 5 ada. Ini tanggal 5. Yang terakhir ya, data terakhir tanggal 5-nya. Tuh. Sampai 5, 8, 11. Jadi ada datanya itu. Ini tanggal 5, terus 8, terus ada 11 lagi. Lalu ini bisa diurutkan. Kan saya mau lihat, oh kode petak tertentu saja. Kode petak 1. Ini kode petak 1 saja gitu. Nanti diurutkan sampai kode petak berikutnya. Kode petak 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya bilang. Kalau misalnya saya seperti tadi yang tanggal 1 sampai tanggal 13, terus saya nggak batasi, mungkin kayak gini. Jadi pengguna juga bisa urutkan saja terus lihat data, semua datanya gitu. Cuman pas di print bakal panjang sekali. Nah, tapi fungsionalnya adalah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, yaitu melakukan print atau menyimpan hasil sensing dari ini, dari riwayat sensing. Yang terakhir adalah cara pakai. Ini hanya sekedar petunjuk penggunaan saja. Jadi cara penggunaannya hanya sekedar informasi saja. Jadi tidak ada yang terlalu fungsional kecuali untuk mengasih tahu cara penggunaan dari aplikasi ini. Begitu. Nah, saya juga akan menunjukkan bahwa admin tadi memiliki fitur stop sensing dan keluar dari aplikasi base station. Saya akan tunjukkan di sini. Baik, setelah saya menampilkan pengguna, saya akan menunjukkan bahwa fitur 3 dan fitur 4 dari aplikasi admin itu sesuai dengan fungsinya dan bukan hanya menampilkan dialog saja dengan cara seperti ini. Oke, ini saya matikan dulu proses sensingnya. Lalu saya akan stop sensing. Ini sensing dihentikan dan perintah tersebut telah dikirimkan ke node sensor. Node sensor telah menghentikan, bukan benar-benar menghentikan, tapi masuk ke loop delay yang saya bilang tadi. Lalu kita refresh. Ya, seluruh node not sensing saat ini. Jadinya not sensing. Lalu apa yang terjadi jika saya melakukan mulai sensing kembali? Setelah saya melakukan sensing kembali, nanti akan mengupdate kembali status dari sensingnya. Kita tunggu sebentar. Oke. Iya. Jadi sini kita terlihat di sini update ya. Jadi sensing kembali. Nah, lalu setelah itu jika kita melakukan hentikan aplikasi, sensing semua dimatikan, the base station offline. Nah, dengan artinya proses pemantauan telah selesai dilakukan, jadi node-node akan dicabut dan power up-nya dihentikan, proses pemantauan dihentikan.
lalu akan melakukan update. Baik, saya akan matikan terlebih dahulu nodenya. Baik, sekarang node-nodenya telah dicabut. Matikan aplikasi base station. Jadi proses yang lebih baik adalah melakukan cabut node dulu sebelum kita matikan aplikasi base stationnya, sehingga jadi offline semuanya dan not sensing. Kenapa Raspberry tetap online? Karena base station akan dianggap selalu online. Ya, karena kalau tidak online maka tidak akan ada proses perubahan ini nanti kalau misalnya tiba-tiba melakukan sensing seperti itu. Baik, itu hasil program demo yang saya kerjakan. Saya harap memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan use case yang telah dirancang di bab 3. Sekian demo dari saya. Terima kasih.